Baik anak-anak, kita mulai dengan pengenalan bimbingan konseling. Oke, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan, tuntunan, dan mengarahkan oleh konselor atau guru BK kepada konsli atau siswa untuk menyelesaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Bimbingan konseling diberikan kepada siswa untuk mencegah terjadinya masalah pada diri siswa, mengentaskan atau mengatasi masalah pada diri siswa, mencegah masalah terulang kembali. Oke, kita lanjut. Tujuan layanan bimbingan konseling membantu konsli atau siswa mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Oke, kita lanjut lagi. Aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Aspek pribadi berkaitan dengan masalah dalam diri konsli atau siswa. Contohnya, gejolak batinnya sendiri, mengatur diri, mengendalikan emosi diri, sedih, marah, dan senang. Aspek belajar berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Contohnya, ketepatan menyelesaikan PR, mengatur waktu belajar, motivasi belajar, atau keinginan dan semangat belajar. Oke, kita lanjut. Aspek sosial berkaitan dengan masalah hubungan sosial konsli, siswa dengan teman sebaya, guru, staf sekolah, dan orang tua yang mempengaruhi perilaku dan kelangsungan pembelajaran siswa sendiri. Contohnya, tidak konsentrasi membuat PR karena orang tua sering bertengkar, merasa dibully, atau mengalami kekerasan dari teman sekelas. Oke, kita lanjut. Aspek karir berkaitan dengan masalah pemilihan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan menentukan memilih sekolah lanjutan. Oke, kita lanjut. Guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling sebagai fasilitas dalam membantu mengembangkan potensi anak didik dalam aspek perkembangannya, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral spiritual. Sesuai dengan pedoman kurikulum 13 atau K13, pembinaan bertujuan supaya siswa memiliki karakter yang baik. Menurut Kemdikbud, ada 5 karakter yang perlu ditanamkan di sekolah. Karakter religius, cinta kebersihan dan lingkungan, sikap jujur, ya, sikap peduli, dan nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Baik, kita lanjut penjelasan 5 karakter yang baik. Karakter religius menanamkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, karakter cinta, kebersihan, dan lingkungan menanamkan perilaku bersih karena dalam tubuh yang bersih terdapat jiwa yang sehat dan kuat, sehingga dapat belajar dengan baik. Contohnya, menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari dan berpikir positif. Ketiga, karakter sikap jujur merupakan investasi dan modal dipercaya oleh orang lain. Contohnya, kalau keluar rumah, harus jujur pada orang tua mau pergi kemana. Tidak suka membohongi teman, mengambil barang milik orang lain. Yang keempat, karakter sikap peduli menanamkan sikap memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya, meminjamkan pensil pada teman yang membutuhkan, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Yang kelima, karakter nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Menanamkan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, melaksanakan upacara bendera, menghormati para pahlawan bangsa, dan sebagai siswa cukup belajar dengan baik agar kelak dapat mengharumkan atau memajukan bangsa sendiri. 12 asas bimbingan konseling. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus. Yang terakhir, asas Uri Handayani. Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, asas kerahasiaan yaitu asas BK yang mewajibkan konselor atau guru BK merahasiakan data atau keterangan siswa yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan merupakan asas yang menghendaki adanya kesukarelaan atau kerelaan konsli dalam mengikuti menjalani layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, asas keterbukaan merupakan asas yang menghendaki konseling yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberi keterangan tentang dirinya dan memberi informasi yang bermanfaat untuk siswa.
Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar siswa menyampaikan kondisinya sekarang atau saat konseling. Yang kelima, asas kemandirian bertujuan supaya layanan BK mampu membuat siswa mandiri dan mampu memilih solusi terbaik untuk masalahnya. Yang keenam, asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki siswa berpartisipasi aktif dalam konseling. Oke, kita lanjutkan. Asas kedinamisan. Layanan BK bertujuan agar konseli atau siswa bergerak maju dan berwawasan maju. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan BK dilakukan oleh konselor atau pihak lain, saling mendukung, terpadu, dan harmonis. Yang sembilan, asas kenormatifan. Layanan BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat hukum, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Asas keahlian merupakan asas yang menghendaki agar layanan BK yang diselenggarakan atas dasar kaedah-kaedah profesional kalau di sekolah dilakukan oleh guru BK. 11. Asas alih tangan kasus. Guru BK boleh mengalih tangankan kasus konseli ke pihak yang profesional. Contohnya, siswa membawa senjata tajam dan melakukan tindak kriminal dialih tangankan ke pihak berwajib atau kepolisian. Dan siswa sakit usus buntu harus dioperasi dialih tangankan ke puskesmas atau rumah sakit dan dokter. 12. Asas Tuturi Handayani. Layanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa nyaman, aman, memotivasi siswa atau konseli, dan memberi kesempatan seluas-luasnya pada konseli untuk maju dan bebas memilih solusi terbaik untuk masalahnya. Bimbingan konseling di sekolah mengacu pada BK 17 plus, berikut bagannya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah.